warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel DR Kusi MPD TV. Curahkanlah di hati kami asmamu ya Rahman ya Rahim, agar anak-anak para mahasiswa kami, wabil khusus ya Allah mahasiswa STAI Sultan Syarif Hasim Siak, para wisudawan wisudawati hari ini ya Rabbal Alamin, mendapatkan rasa kasih dan sayangmu selalu ya Rabbal Alamin. Mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di perkuliahan hari ini saya akan mengajar dan Al-Qur'an hadis. Itu bagaimana keseruannya, kita langsung masuk ke dalam kelas, ke ruangan yang sudah ditunggu oleh mahasiswa-mahasiswa kami. Untuk sampai di ruangan kelas, kita dengarkan presentasi tugas kuliahnya berikut ini. Pak, satu, dua, tiga. Mana suaranya? Saya Murhayati, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Syarif Hasim Siak Sri Indrapura, jurusan Pendidikan Agama Islam dengan nomor induk mahasiswa 12 14 20 19 051. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai strategi pembelajaran melalui pengalaman atau experiential learning Al-Quran Hadis pada mata kuliah Strategi Pembelajaran Al-Quran Hadis yang diempu oleh Bapak Dr. Iwan Agus Supriyono MPD. Pembelajaran experiential learning merupakan model pembelajaran yang diharapkan dapat menciptakan proses belajar yang lebih bermakna, di mana siswa mengalami apa yang akan mereka pelajari. Melalui model ini, siswa belajar tidak hanya belajar tentang konsep materi belaka. Hal ini dikarenakan siswa dilibatkan secara langsung dalam proses pembelajaran untuk dijadikan sebagai suatu pengalaman. B. Strategi pembelajaran melalui pengalaman atau experiential learning Al-Quran Hadis. Experiential learning teori atau ELT yang kemudian menjadi dasar model pembelajaran experiential learning yang dikembangkan oleh David Cope pada tahun awal sekitar 1980-an. Model ini menekankan pada sebuah pembelajaran yang holistik dalam proses belajar. Dalam experiential learning, pengalaman mempunyai peran sentral dalam proses belajar. Tahap-tahap strategi pembelajaran melalui pengalaman atau experiential learning Al-Quran Hadis. Yang pertama, tahap pengalaman konkret atau konkret. Pada tahap ini, peserta didik belum memiliki kesadaran tentang hakikat dari suatu peristiwa. Lalu ada tahap pengamatan aktif dan reflektif atau observation and reflection. Pada tahap ini, belajar harus memberi kesempatan kepada seluruh peserta didik melakukan observasi secara aktif terhadap peristiwa yang dialaminya. Yang ketiga, tahap konseptualisasi atau forming abstract concept. Setelah peserta didik diberi kebebasan melalui pengamatan, selanjutnya diberi kebebasan merumuskan terhadap hasil pengamatannya. Artinya,
Peserta didik berupaya membuat abstraksi, mengembangkan suatu teori, konsep atau hukum dan prosedur tentang suatu yang menjadi perhatiannya. 4. Tahap eksperimentasi aktif. Tahap ini didasarkan atas asumsi bahwa hasil dari proses belajar harus bersifat produk yang nyata. Pada tahap ini, seseorang sudah mampu mengaplikasikan konsep-konsep, teori-teori, atau aturan-aturan dalam situasi nyata. D. Kelebihan dan kekurangan strategi pembelajaran experiential learning Al-Qur'anadis. Kelebihannya, yang pertama, meningkatkan semangat dan gairah belajar karena pembelajaran aktif. Yang kedua, membantu terciptanya suasana belajar yang kondusif karena pembelajaran bersandar kepada penemuan individu. Yang ketiga, memunculkan kegembiraan dalam proses pembelajaran karena pembelajaran dinamis dan dari berbagai arah. Yang keempat, mendorong dan mengembangkan proses berpikir kreatif karena pembelajaran partisipatif untuk menemukan sesuatu. Dan yang terakhir, menumbuhkan kesadaran akan kebutuhan untuk berubah dan memperkuat kesadaran diri. Lalu kekurangan strategi pembelajaran melalui pengalaman atau experiential learning ini hanya terletak pada bagaimana kok menjelaskan. Ini masih terlalu luas cakupannya dan tidak dapat dimengerti secara mudah. Oleh karena itu, tantangan yang terkait dengan penerapan experiential learning terkadang tidak mengalami kompromi. Adapun langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan analisis karakteristik siswa analyze learners. 2. Menetapkan tujuan pembelajaran stage objektif. Yang ketiga, memilih media dan metode pembelajaran dan bahan ajar, select method, media, and material. Yang keempat, memanfaatkan bahan ajar, utilis, material. Yang kelima, melibatkan mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran, require learner participation. Yang keenam, mengevaluasi dan merevisi program pembelajaran, evaluasi dan revisi. Sekian dari saya Murhayati. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.